Dadang. Ya. Wah Dadang, pakai motor Abah. Bonceng Abah. Siap. Ini yang duaan sana duaan. Tadi kebetulan Jiki sama Wawan, Om. Jaki. Nah, Jaki bawa motor Wah Dadang ya. Geroko dulu semuanya. Ya, ayo kita berangkat. Dadang, maju. Dik. Toma, maju. Oke. Tak maju, Dik. Pak, ini motornya, Pak. Bah, ini menurut saya. Apa tuh? Yuk. Iya dah. Tuh kan Mas, itu anak yang bisa Mas percaya, itu emangnya anak yang bisa Mas sayang banget gitu, dia keluar. Mas lagian panik banget emangnya, kenapa sih? Emangnya Reva kemana, ngapain gitu? Iya, dia bilang kan lagi nolongin temennya. Dia semacam apa itu disekap lah gitu. Atau ya udah diculik lah gitu, diculik lah mungkin. Tuh kan Reva, dia mau jadi pahlawan, ngebantuin temannya. Dia tuh perempuan loh, dia nggak mungkin bisa ngebantuin itu. Gimana sih Reva kok nggak mau berpikir panjang? Kalau ada apa-apa gimana kita juga yang repot. Dia nggak mikir apa kalau papenya itu khawatir sama dia di rumah. Dan aku juga ikutan khawatir. Udahlah, teman dia juga banyak. Pasti teman-temannya juga ngebantuin. Duduk aja Mas di sini. Nggak bisa sayang. Mas telepon sama dia dimatiin dan Mas pikir mungkin ada sesuatu sama dia atau mungkin baterainya habis atau Udahlah mungkin. Mas. Udah nanti juga teman-temannya ngebantuin kok. Ya Allah, apapun yang terjadi, hamba mohon lindungilah Reva ya Allah. Hanya kepadamu aku bisa memohon pertolongan ya Allah. Mendingan gue halangin aja Mas B kalau Mas B mau mencari Reva. Karena kalau emang Reva dalam bahaya, kadang-kadang tuh bagus buat gue. Bagusnya sih sekalian aja si Reva diculik terus gak usah balikin lagi. Tuh anak bikin gue capek, pusing. Dasar anak natskal. Udah ambil boy sekarang mau ambil B lagi dari gue. Enak aja Adriana mau dilawan. Adriana tidak akan pernah kalah sama Reva. Boy akan jadi milik gue dan B akan gue kuasai. Jadi robot gue. Duduk Mas. Mas gak bisa tenang kalau belum dapat kabar dari Reva. Kita lewat sini aja yuk. Soalnya nggak mungkin kok kita lewat depan. Iya. Daripada nanti kena penjaga lagi. Tapi tinggi banget. Tinggi banget. Oh iya, tinggi banget. Gimana ya? Loncat aja, Ray. Loncat. Tapi kalau gue loncat, kaki gue masih sakit. Oh, yaudah kalau gitu gue duluan yang loncat. Ntar lo injak pundak gue. Oke. Lu dengar suara cewek ngomong? Iya. Kayaknya sih dari arah sana. Yuk kita cek sana yuk. Ayo. Loncat aja. Aduh, mana ya? Tuh, di dinding tuh. Weh! Lo ngapain ya? Ayo, turun. Nadine gimana ya? Apa gue lari aja buat minta tolong sama anak-anak ya? Kalau nggak lapor polisi. Bentar. Lu kan suster yang jagain Raya. Ngapain lu di sini? Bukannya tugas lu jagain Raya? Saya cuma mau lihat kok di belakang ada apa. Ini Lu tuh kepo banget ya jadi suster. Di sini nggak ada apa-apa, lihat kan? Mana Rayanya? Raya ada di kamar kok. Jangan bohong lu. Ayo ke kita. Ayo. Gue minta tolong anak-anak aja deh. Ayo cepet. Lepasin. Jalan. Gak mau. Ayo cepetan sini. Jalan. Raya mana? Lo pasti bantu Raya kabur. Hah? Ngaku lo. Pasti lewat dinding yang tadi tuh. Ya udah, lo jaga dia, gue yang kejar. Bro. Mana handphone lu? Mana? Gak bisa, jangan bang.
Handphone lu mana? Tolong! Tolong! Hei, berhenti lo! Berhenti! Berhenti! Kobar si licik, si teh serap, tahu? Silau mata. Lo nggak usah banyak alasan. Menurut saya ini sudah tidak adil. Pasti. Walah, oi curang, Kobar. Oh, eta. Wah, yoi. Ini calutak ya. Hati-hati, Bah. Waradang, Broding. Tuh. Oh, atas pohon. Kalian tunggu di sini ya. Biar tunggu Om sini. Dodong ke sana ya. Ayo. Duduk, biar saya duduk. Ampun. Ini urusan saya ya. Aduh, diam. Ayo, Sabar, saya turun. turun kamu. Turun. Iya, saya turun. Aduh. Wah. Licik ya. Licik. Rama. Mending lo ngaku kalah aja. Gue punya tawaran yang menarik buat lo. Lo dengerin. Lo bisa nikah sama mamanya Mondi. Dan Raya biar tinggal sama gue. Biar gue yang ngerawat Raya. Tapi lo mesti bilang sama Raya bahwa Raya adalah anak gue, bukan anak lo. Udah gong si teh, ha? Sampai kapanpun si Raya teh orok saya. Dari mana? Licik si Kobar. Bang Kobar pergi. Aku harus cabut dari sini. Ayo cabut, Black Cobra. Cabut. Bang. Kita kabar Rama. Ayo. Ayo bang. Aduh, kok Nadine lama banget ya? Gue jadi khawatir deh. Siapa lagi nih yang telepon? Reva? Kayaknya gue pernah dengar nih namanya. Ini kan cewek si Boy. Mau apaan lo? Teman lu udah ketangkap? Waduh, gawat nih. Mbak, itu siapa tuh, Mbak? Raya?
Aduh, Reva. Jangan kabur lo. Lu ada di mana sekarang? Gue di jalanan, nggak jauh dari villa. Ya udah. Lu jemput Pudin depan. Kenapa? Raya kabur. Raya kabur. Apa? Siapa lu bilang? Raya bisa kabur. Coba lu jelasin ke gue gimana caranya dia kabur. Dan gimana bisa cuma lu jagain cewek kayak gitu doang tapi kabur, hah? Lu tahu, kalau Raya sampai kabur, Bang Kobar bakal marah sama kita. Tapi Tan, gue udah nyanda teman si Raya yang pura-pura jadi suster. Dia di kamar Raya sekarang. Bang Kobar gak butuh temennya Raya. Dia butuh Raya. Sekarang gimana coba kalau udah kabur kayak gini, hah? Kenapa lo? Sorry Tan, gue habis dihajar sama temennya Raya. Temennya Raya? Siapa? Cowok apa cewek? Cewek. Ah! Gimana sih lo? Cuman ngelawan cewek pada nggak bisa. Terus kemana pergi? Sana Tan, ke pertigaan, nggak jauh dari lapangan. Yaudah sekarang gini. Lo, semua Black Cobra ikut gua. Dan lo jaga Sandra kita. Paham? Jangan sampai lolos lagi. Yuk. Yaudah. Pak, cepetan ya Pak ya. Soalnya kalau nggak bisa kekejar nih Pak. Iya Mbak, ini juga udah maksimal Mbak. Bener kata teman saya Pak. Kita harus cepet-cepet, soalnya mereka tuh nggak akan tinggal diam. Iya Mbak, mereka masih mengejar juga tuh Mbak. Aduh, Raya gimana dong? Yaudah. Bentar ya Raya, gue telepon Boy dulu. Halo Boy. Boy, sekarang aku udah sama Raya nih taksi. Tapi kita dikejar-kejar sama anak Black Cobra. Taksi kamu dikejar-kejar sama anak Black Cobra. Ya udah Rev, kamu tenang aja ya. Aku kesana sama anak-anak, ya. Bentar. Tapi Boy, ada satu masalah lagi. Nadine tuh ketinggalan. Nadine itu ketangkep di villanya Bang Kobar. Sekarang dia ada di sana, Boy. Nadine ketangkep? Hah? Nadine ketangkep? Ya makanya kamu tolongin dia ya. Ya udah. Ya udah Rev, makasih ya. Oke. Raya sekarang udah sama Reva. Tapi Reva sekarang dikejar sama anak Black Cobra. Dan ada satu masalah lagi. Nadine ketangkep. Dan gue butuh 2 orang buat nolongin Nadine. Gue siap Pak. Yaudah, kalau gitu nanti kabarin aja ya. Oke, siap Boy. Yuk berangkat Boy. Yuk. Rek, kalau misalkan mereka berhasil ngejar kita terus mereka nangkep kita lawan aja ya. Mbak, sebenarnya ada apa sih nih Mbak? Aduh, saya jadi deg-degan nih Mbak. Shh. Yuk.
Beki hade kamu teh Kobar. Lo guru di mana kamu teh? Kenapa lo? Bingung? Kenapa gue makin jago? Hah? Rama, segitu aja kemampuan lo. Mendingan sekarang lo ucapin selamat tinggal sama Raya. Karena Raya nggak akan kembali lagi sama lo. Astagfirullahaladzim. Dimawa pisan si Kobar. Jangan sembarangan kamu Kobar. Sampai kapanpun saya tidak akan melepaskan Raya. Lo lihat sendiri. Lo udah loyo Rama. Tulang-tulang lo udah keropos. Gampang banget gua ngalahin lo malam ini. Lo harusnya tahu, kalau lo kalah, itu artinya lo harus serahin Raya ke gua. Alah udahlah, diam. Lo ngaku aja lo kalah. Saya belum kalah, Kobar. Duh, Bah, bismillah. Bah. Ayo. Ayo, Bah. Lawan, Bah. Sok, Bah. Siapa? Pondasi apa? Tadi gue sempet lihat si Chandra ada di sini. Tapi Mondi, Boy, dan yang lainnya gak kelihatan. Kemana mereka? Wah, pasti ada licik ya. Ada licik ya. Jangan-jangan ada yang berusaha bebaskan Raya di villa gua. Ayo nong ya. Nah. Ini nggak bisa dibiarin. Omar! Omar! Biarkan. Wah, yang pasti kita Nggak apa-apa, Bah. Bah, gimana, Bah? Bah. Aduh. Lontong pisan si Kobar tuh. Tenang. Tarik nafas, Bah. Tenang. Tarik nafas dulu. Lawanan. Parah, kalau tak pisan ya, kabur-kaburan. Mana ini? Ayo tuh ke sana. Bah, bentar, Bah. Bang. Gimana, Bang? Siapa, Bang? Bagaimana, Bang? Aman, Bang? Kuat, Bang? Ke Chandra, Bang. Very kurang ajar. Kita kabar Rama. Ayo, Bang. Bang Kobar kemana? Hey, Lek. Iya, Lek. Kita harus pergi dari sini sebelum ketahuan sama Bang Kobar. Ayo, bro. Oke, Lek. Cabut. Tenang. Jadi Sardi. Pelan-pelan, Sading. Baik. Kamu Menurut saya, si Kobar ngajak bertarung di sini teh jika nu benar. Tapi pas bertarung teh curang, main laser segala, si Abah kewalahan. Licik pisan. Benar. Tidak sportif, tidak gentleman. Dulu itu teh yang kayak begitu tuh. Tapi emang bener, Om. Black Cobra tuh bener-bener kacau, Om. Dan tindakannya Alex itu paling licik. Kita nggak pernah kepikiran kalau dia bakal pakai sinyal laser. Yang namanya orang licik pasti menggunakan segala cara. Yang penting mah sampai hasratna. Terus lah, udah nggak usah ngomongin si Alex. Nggak ada habisnya, bro. Bah, Abang nggak apa-apa? Apa mau ke rumah sakit aja, Bah? Jangan. Saya teh tidak apa-apa. Malahan saya teh kepikiran si Neng. Kebayang si Neng teh disekap sama si Kobar selamanya. Abah tenang aja, Bah. Kalau soal itu yang penting kita sekarang berdoa aja. Semoga Boy dan teman-temannya bisa ngebebasin Neng. Amin. Alhamdulillah. Amin. Tapi itu benar. Si Boy sama si Kemot lagi ngebebasin si Neng. Iya, Bah. Dia sama teman-teman aja yang lain ikut semua. Alhamdulillah tuh kalau gitu mudah-mudahan mereka berhasil ya Allah. Bantu mereka ya Allah. Insya Allah. Amin. Atau
Kita susul aja tuh gitu nya. Bah, jika abah kan habis gelut, lebih baik kita pulang ke ruko, abah istirahat, ya. Bah, sekarang teh ya, Abah percayakan sama si Kemot. Si Kemot teh nyah pisan kasih Neng, pasti dilindungi. Nah, udah. Dipikir-pikir begini, Bah. Ya, mendingan kita sambil nunggu Neng pulang ke rumah, ya. Abah juga istirahat di rumah. Oke? Memulihkan. Memulihkan. Ya. Iya. Kita obatin. Semohon namun gitu mah. Chandra, teman-teman, terima kasih ya sudah melindungi saya, nemenin saya. Aduh, ngatur nuhun pisan ente. Sawang sulnah, Bah. Si Eta bisa bahasa Sunda. Wah. Logat Cikaso Pangalingan. Oh, hade pisan, euy. Geus ngomong ini mah. Wadadang. Ya. Wadadang, pakai motor Abah. Bonceng Abah. Siap. Ini yang duaan sana duaan. Tadi kebetulan Jiki sama Wawan, Om. Jaki. Nah, Jaki bawa motor Wadadang ya. Ke ruko dulu semuanya. Ya. Ayo kita berangkat. Ayo. Maju. Ding. Maju. Ayo. Oke. Eta maju Ding. Ya. Pak, ini motornya, Pak. Ini, Bah, ini menurut saya. Apa tuh? Yuk. Helm orang. Iya, dah. Ya, sila. Benar-benar bingung ya Allah. Aku nggak tega marahin kamu, Reva. Karena aku tahu betul kamu adalah seorang wanita yang baik. Kamu tuh sayang sama papi. Papi sadar betul. Papi ngerti betul itu. Tapi aku juga gak mau kehilangan Adriana. Ya Allah, berikan Reva kekuatan ya Allah. Lapangkan dadanya agar dia mengerti betul perasaanku ya Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku karena aku akan memarahi anakku sendiri ya Allah. Kamu benar-benar keterlaluan, Reva. Papi benar-benar kecewa sama kamu. Papi khawatir sama kamu. Kenapa kamu harus matiin handphonenya? Kenapa kamu harus tutup handphonenya? Papi itu cemas kalau ada papa dengan kamu. Apalagi kamu bilang, ketemu rampok lah, kamu penjahat lah. Kalau ada papa dengan kamu gimana sayang? Kamu tuh satu-satunya anak papi. Ya Pi, Reva minta maaf banget ya Pi. Reva bener-bener terpaksa banget harus ngelakuin itu. Reva juga terpaksa matiin HP karena papi bilang mau lapor polisi. Kalau seandainya papi bener-bener telepon polisi, nanti gimana kalau misalnya penjahatnya tahu dan Raya bener-bener disakitin atau mungkin malah dibawa pergi. Aku harus bantuin Raya, Pi. Dan teman-teman aku tuh lagi ada di dalam sana saat itu. Aku nggak mungkin ninggalin mereka gitu aja. Jadi bener Raya diculik? Tapi kamu sendiri nggak apa-apa? Alhamdulillah Reva nggak apa-apa kok. Dan Raya juga akhirnya sekarang udah bisa balik lagi ke Abah. Dan asal papi tahu, Reva ngelakuin itu semua nggak sendiri kok, Pi. Tapi banyak yang ngebantuin, banyak teman-teman Reva. Iya, tapi kamu bikin papi khawatir. Udahlah sayang, mulai sekarang kamu jangan terlalu memikirkan teman-teman kamu itu. Kamu sekarang harus lebih fokus ke pelajaran, harus lebih fokus ke sekolah karena sebulan lagi kamu akan UN. Iya kan? Udahlah sayang, kamu harus mulai memikirkan masa depan kamu karena itu semua demi kebaikan kamu. Dan tetap, hukuman akan mulai berlaku besok. Kamu akan diantar dan dijemput oleh supir.
Dan kamu tidak boleh lagi bergaul atau bermain dengan siapapun lagi. Kalau emang itu kemauan papi, emang Reva bisa ngelarang? Ya, nggak akan berubah, tapi kamu juga harus ketemu sama Mama Adriana. Kamu harus minta maaf sama dia. Minta maaf, Pi? Minta maaf buat apa? Karena kamu sudah bikin Mama Adriana marah. Kamu kan tetap aja maksa pengen ikut kontes itu kan? Sampai akhirnya, Papi harus mengizinkan kamu tanpa sepengetahuan Mama Adriana. Jadi sekarang Mama Adriana marah sama Papi. Ih, lagian ngapain sih tuh Adriana? Sok pakai marah segala lagi sama Papi. Tapi aku juga nggak tega sih diperlakukan seperti ini sama Adriana. Mungkin aku harus minta maaf biar Papi juga jadi senang. Sayang, please. Oke, aku minta maaf. Adriana, aku minta maaf ya, karena kemarin aku tetap maksa ikut kontes cocok. Dan aku juga minta maaf karena aku yang maksa Papi buat nyembunyiin ini semua dari kamu. Sebelum kamu minta maaf, Mama sebenarnya udah maafin kamu. Reva pasti tidak akan ikhlas melakukan itu. Ya Allah, seandainya ini terjadi benar-benar atas keikhlasan hati mereka, sungguh bahagia hidup ini. Karena selama ini mereka baikan tapi hanya sesaat. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Reva, sebenarnya Mama ngelakuin ini semua karena Mama tuh sayang banget sama kamu. Kamu kan tahu sendiri, sebentar lagi ujian nasional. Mama mau kamu tuh fokus sama sekolahnya kamu. Supaya nanti kamu lulus dengan nilai terbaik dan kamu bisa masuk ke perguruan tinggi seperti cita-citanya kamu, sayang. Udah ngomelnya. Kalau udah, aku mau langsung ke kamar ya. Capek mau istirahat. Iya udah kok sayang. Dengerin omongan Mama baik-baik. Iya aku udah denger kok. Oke. Mas? Udah kan, Pi? Aku udah minta maaf, sekarang aku mau ke kamar dulu. Juga sudah minta maaf sama kamu kan, sayang? Ya. Dia udah minta maaf. Mas, kita sebagai orang tua harus tegas sama Reva. Kita tegas demi kebaikan Reva. Supaya dia gak natchkal, supaya dia gak aneh-aneh. Karena seumuran Reva itu masih labil, Mas. Mas gak mau kan anak yang Mas sayangi itu jadi aneh-aneh dan natchkal? Maka dari itu kita harus jaga baik-baik. Karena sebenarnya dia memang anak baik-baik.